Natia Nails. Hai semuanya. Hari ini aku mau sharing lagi edisi waktu aku sama customer. Jadi ini aku mau bersihin dulunya semuanya basic Q. Nah di sini seperti biasa, aku kalau bersihin tangannya pakai apa sih? Aku pakai tisu basta besti. Nah buat teman-teman yang bebas ya, misalkan kamu mau yang bukan dry pedi kayak aku atau dry mini kayak aku, itu bebas. Tergantung. Kalau di aku tuh masih pakai dry mini dan pedi gitu kan. Jadi aku bukan yang rendam-rendam atau spa gitu. Nanti ya kalau aku sudah upgrade studio, aku akan buat itu seperti ada spa pedi, spa mini, semua di waxing gitu kan, lengkap. Amin ya Tuhan, semoga lancarkan lah ya. Nah terus di sini tikun udah bersihin tuh. Nih kita mau shaping dulu. By the way ini kukunya udah pendek dan aku nggak mau gunting lagi karena nanti kenapa? Karena aku mau buat warnanya gonjreng, terala gonjreng. Nah kalau gonjreng warnanya itu tidak boleh terlalu pendek sebaiknya. Karena kenapa? Tone warna yang lebih soft atau warna yang lebih bold itu pasti akan membuat efek semakin pendek pasti. Asik. Oke. Nah jadi di sini aku shaping dulu buat teman-teman tips ya. Kalau kamu baru beli nail file atau pengkikit kuku untuk shaping ngebentuk kuku, jangan langsung main ngebuff gitu kan, ngefile gitu kan. Kenapa? Karena biasanya pinggiran tuh agak-agak tajam karena ini masih baru. Jadi kamu kikir dulu tuh pakai buff yang lama atau enggak kamu pakai penggosok apa tuh? Apa sih yang buat gosok yang tajam-tajam tuh? Apa ya namanya? Apa itu yang itulah pokoknya. Kok aku lupa, suka gini nih aku ya, kalau ngomong suka tiba-tiba amnesia. Oke lanjut, ini aku cepetin lah biar kamu gak bosan juga gitu kan. Inti poinnya, karena edisi kali ini aku mau buat ombre nails tapi tanpa menggunakan dua warna. Jadi cukup satu gel polish saja kita buat ombrenya. By the way di sini kita lanjut ke tahap manicure. Di sini aku pakai teknik Russian manicure. Jadi buat teman-teman, catatan buat kamu yang lagi belajar menggunakan nail drill, oke. Sebaiknya kalau bisa ikut kelasnya ya, biar secara teori maupun praktek kamu udah tahu stepnya bagaimana, yang harus boleh dan tidak tuh apa aja, kayak gitu ya. Terus jangan lupa tetap sterilkan alat-alat kamu sebelum kamu gunakan ke next customer. Dan kamu juga harus tahu nih, mana sih alat yang bisa pakai berkali-kali atau bersifat personal tuh yang mana gitu ya. Jadi kamu harus tahu tuh. Bisa di mana taunya nih? Kamu bisa nonton di reels yang Funko Beauty. Nah, di situ aku udah share beberapa tips mana sih alat yang boleh dipakai untuk sharingan, bisa pakai berkali, dan untuk alat-alat mana saja sih yang bersifat personal kayak gitu ya. Lanjut di sini step menggunting kutikula. Ini sebenarnya satisfying banget, tapi adalah part yang paling dak dikduk dwer. Karena kenapa? Asli ya. Kalau ada yang kira, Cici Natia Nails pasti nggak mungkin pernah ngegunting sampai berdarah. Jangan salah. Sebelum saya seperti ini, saya juga pernah menjadi seseorang yang buat tangannya customernya berdarah, termasuk tanganku sendiri. Oke, jadi buat teman-teman, nggak ada orang yang langsung kling dia langsung bisa, nggak lah. Semua pasti akan ada di mana step di mana dia dari nol juga. Kita kan manusia juga sama ya besti ya bun ya. Oke, dulu juga aku pernah. Ya ampun Tuhan, aku ngegunting tangan orang. Sampai rasanya aku dari situ kayak trauma sih. Tapi aku nggak pernah menyerah. Dari situ pelajaran kayak oke, berarti aku next harus lebih fokus, lebih hati-hati. Dan setelah aku mempelajari selama ini ya, ternyata ada juga yang walaupun aku ngegunting udah sesuai batasnya nih, aku ngegunting kulit ya, tapi masih berdarah. Loh kenapa sih? Kok kenapa sih seperti itu gitu kan. Dan ternyata memang ada beberapa kulit customer yang memang mereka tuh tipis dan gampang banget kayak pembuluh darah gunting gitu kan. Ada juga yang memang dia punya kulit itu lebih tebal dan tidak mudah berdarah. Ada bahkan gak cuma digunting deh, di buff aja kena pinggiran nail file atau nail buff dia bisa berdarah tuh pun ada. Tergantung dari tekstur kulitnya tipis atau enggak. Ternyata tuh menurut aku seperti itu ya. Itu yang aku alami. Aku nggak tahu teman-teman mengalami hal yang sama nggak sih, kayak ya Allah Tuhan ya, aku udah rapi ngerjainnya sedetail mungkin, sehati-hati mungkin. Ini belum digunting, baru mau dicekris kesenggol dikit pakai alat yang tajam gitu, maksudnya kayak belum aku gunting nih ya bun, ada berdarah gitu ya, gitu kan, seperti itu. Lanjut, udah curhat nih kepanjangan. Lanjut di sini pakai base coat ya besti. Ingat jangan ini ya, kamu jangan apa tuh namanya, jangan kamu hilaf. Pakai base coat, apa rumusnya? Secukupnya and layer to layer.
Oke, base coat sama top coat tuh satu layer cukup neng. Oke, nggak ada tuh namanya pakai base coatnya 2 layer, pakai top coatnya kalau bisa 10 layer tuh biar tebel. No. Oke, yang ada nanti nailsnya boncos alias modalnya rugi abis itu ya. Cukup satu layer tuh cukup. Yang penting apa? Nail prepnya bener, aplikasinya bener. Kamu jangan kulit orang main kamu hajar aja tuh kutikulanya, pinggirannya kamu seal gitu kan. Akhirnya finally pas tumbuhlah celah gitu kan. Jadi nyangkut. Terus ada juga bisa jadi resiko dari jamur, karena kenapa, kalau udah mulai ada celah itu tuh ya kotoran-kotoran kuku yang dapat menyelip di pinggiran kuku gitu kan, itu yang bikin jadi satu bisa berjamur. Apalagi kalau misalkan kita nggak tahu orang itu nggak suka bersihin tangannya. Aku aja yang kukunya panjang, ini kalau mandi kuku disikat besti pakai sabun, terus pakai sikat mini yang untuk nail art itu, aku pakai itu disikatin. Karena kenapa, kalau nggak itu di bawah kuku kamu nanti bisa ada celah-celah kotoran seperti jigong kuku. Lala kayak gitu ya. Jadi hati-hati, tetap kuku panjang kuku pendek tetap. Mandi nggak mandi nggak tuh, bersihin lah. Kalau lagi mandi sikat lah pakai sabun lah, karena yang namanya kuku tuh salah satu yang paling banyak untuk bakteri bersarang. Seperti itu. Nih, kenapa sih kau tuh pakai mesin kecil-kecil tuh apa Ci? Itu namanya single cure atau flash cure. Buat teman-teman mau nggak dapat free dari aku? Capcus, langsung cek Instagram aku karena selama bulan Juni aku mengadakan giveaway. Dan kalau kamu yang sering aktif nongol di sosmed aku bisa tiba-tiba, "Hai, kirimkan alamatmu," maka aku akan memberikan beberapa hadiah. Jadi aku mau belikan hadiah-hadiah kerjaan di bulan Juni ini. Oke. Nah, terus yang buat teman-teman yang nanya, itu apa tuh yang kayak tusuk gigi? Nah, ini namanya cuticle pusher dari kayu Besti Q. Oke. Aduh, aku ngomong agak ngap. Kenapa? Agak-agak sedikit mampet hidung aku, kan? By the way ya, hari ini rumahku panas pol. Belakangan ini kayak sehari kalau di rumah tuh kalau nggak ada di AC aku bisa mandi 4-3 kali cuy gitu kan. Nah, by the way ini aku masih pakai base coat ya. Ingat base coatnya secukupnya. Terus jangan sampai nggak beber kanan kiri. Pastikan sebelum kamu cure kanan kiri sudah rapi dan sudah merata, tidak ada debu yang menempel. Awas, kenapa? Karena kalau misalkan ada debu yang menempel, terutama kayak ada benang-benang kecil atau sejenisnya itu, aduh Bu, itu mohon maaf ya, itu nanti kalau dipakein base colornya aku mau menangis seperti ada polisi tidur dan berpasir di situ gitu kan. Jadi pastikan pakai base coat ini tahap yang paling penting, semulus mungkin. Terus kalau yang nanya dipakai overlay enggak, aku pakai overlay tergantung nih. Ada beberapa customer aku yang nggak suka tekstur kuku gelnya tuh yang tebal. Mereka tuh lebih suka kayak kuku natural. Kenapa? Karena dia bilang nanti pas tumbuh tuh nggak terlalu ngejendol. Kalian sama kayak aku nggak sih? Kalian lebih tipe yang suka kuku bervolume atau kuku natural aja tapi ada warna, jadi pas kamu tumbuh tuh nggak terlalu kelihatan? Atau kamu lebih suka yang bervolume ala Russian manicure atau orang-orang bule Korea sana? Ayo tulis di kolom komentar ya, kamu tipe yang mana? By the way mohon maaf ya kalau misalkan aku ngomong kecepatan. Kayak waktu itu pada yang komen deh, katanya ngefile cepet banget, ngomongnya cepet banget. Maafkan aku Besti. Kayaknya aku kalau ngomong emang kadang gini ya, aku tuh kalau ngomong tuh suka lupa ngerem gitu kan. Mohon maaf lah ya gitu, tiba-tiba kayak suka langsung ngagetin ngomong nada tinggi gitu. Kencang. Enggak, aku nggak marah, tapi aku memang orangnya excited gitu. Tapi sebenarnya aku orang introvert loh, gitu. Tapi kalau misalkan aku udah asik sendiri, ya aku bisa apapun aku ceritain gitu kan. Ada yang sama kah? Kayak gitu. Nah, ini aku pakein bawahnya dulu, samain dulu semua. Hati-hati ya, bersih sama secukupnya 1 layer. Itu adalah rumus aku. Pakai secukupnya, lalu layer to layer. Ingat prinsipnya, pakai secukupnya, layer to layer, jangan sampai ngebleber. Oke? Jangan karena kamu mau cepat itu pigmented langsung kamu pakainya langsung ambil gaban banyak, lalu pas kamu belum cure ngebleber. Ayo tambah kerjaan lagi, ayo jadi rugi kutek ya kan. Ayo jangan sampai kayak gitu ya, nggak boleh. Oke, lanjut. Di sini aku pakai kuas ombre nails. Oke, kalau di teknik sebelumnya yang edisi party summer udah nonton belum? Yang edisi summer party punya, di situ aku buat gradasi 2 warna loh. Itu tanpa menggunakan kuas ombre. Terus pakai apa? Cukup pakai kuas dari bawaan si botol gelnya aja. Emang bisa? Bisa dong. Oke. Masa sih? Udah nonton aja, langsung nonton aja video aku yang sebelumnya tuh ya, di Summer Nails ya. Di situ aku udah spill gimana caranya kamu bisa buat 2 warna tone tanpa menggunakan kuas tambahan. Oke, Besti. Nah, ini di sini aku mau buat ombrenya.
ombrenya aku nggak mau terlalu yang gonjreng banget gitu kan, maksudnya ke bagian ke atasnya dari tebal ke tipis. Nah, di sini aku pakai kuas gradasi. Jadi caranya gimana sih? Hampir aku tipe ngomong ulala. Jadi pertama kamu tinggal tarik dari bawah ke atas pelan-pelan aja, ngambang. Apa tuh yang mengambang, Ci? Kuas. Oke, jadi tipis-tipis aja kamu tarik pelan-pelan, terus kamu tarik ke atas. Ini mohon maaf ya, ini tangan aku kenapa nutupin ya, nutor tapi nutupin ya, mohon maaf ya. Namanya juga kalau lagi layout sama customer semua bisa terjadi, bestie. Oke, jadi mohon maaf, aku sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik video saat aku sedang kerja, karena kalau misalkan lagi kayak gini aku berpacu dengan waktu, gak mungkin aku liatin kamera aja, bisa-bisa nanti aku lama ngerjainnya, lala aku diomelin sama next customer aku. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman, makasih yang udah nonton. Nah, ini kayak gini. Kalau dirasa masih kurang, kamu tinggal tap-tap lagi aja. Jadi tekniknya tap-tap tarik, oke? Apa rumusnya, Besti? Tap-tap, lalu ditarik pelan. Nah, ngambang ya, jangan lupa. Oke. Nah, terus kamu tap-tap kayak gitu aja, pelan-pelan sampai dirasa kamu udah cukup. Oke, kayak gitu. Ingat, jangan terlalu frontal ya pas ngetap-ngetap ya, pakai perasaan, Besti. Memang ini adalah salah satu nail design yang biasanya orang berpikir ombre aja lah, cepet kan, murah kan cuma di ombre atau enggak di French nail art. Aku cuma bisa berkata tanpa sadar, ombre nails adalah salah satu desain yang terlihat simple tapi pengerjaannya lama. Aku kadang suka pengen menangis kalau ada customer baru yang mengira bilangnya ombre aja ya, kan ombre simple. Kamu jangan salah, membuat ombre gradasi dari tebal ke tipis itu adalah hal yang susah, kecuali kamu mau aku buat two block aja gitu ya, udah nggak usah pakai gradasi smooth gitu. Oke, seperti itu. Sering banget nih, jadi aku sering banget menjelaskan ke beberapa teman-teman bahwa French nail art dan ombre nail art itu salah satu teknik yang membutuhkan lumayan timingnya. Why kamu nggak mau kan ombre nails atau French nail art kamu mencong-mencong? Kayak gitu. Ini simple memang terlihat, tapi membutuhkan teknik yang luar biasa, lambretto, dan harus membutuhkan kesabaran ekstra tuh, banyak tuh. Oke. Seperti itu. Nah, ini bagian atas aku mau tap-tap lagi. Ini ketebalannya mah tergantung request customer aku, karena dia suka warna yang merah membara, karena dia timnya selalu menggunakan merah. Kalian tau gak sih, setiap customer itu memiliki warna yang memang itu warnanya dia. Nah, contoh si Cici ini, dia itu pemegang tahta warna merah. Dia udah cobain warna ungu, pucat di tangannya gak bagus. Warna pink, gak keluar warnanya. Terus warna biru kurang nampol. Lalu di mana dia? Merah udah. Emang ada orang tuh yang cocok pakai warna-warna tertentu dan itu memang udah warna dia, dan kamu gak usah terlalu kadang suka batu dibilangnya ya, akhirnya menyesal kan. Pernah gak sih kamu? Percayakanlah kepada nailismu yang mereka udah sering lihat warna. Tapi catatan, tergantung nailisnya ya, Besti ya. Tapi percayalah, nailis kalau misalkan udah lama di dunianya itu, dia tahu kok ini tone ini cocok untuk kamu, tone ini kurang gitu kan. Tapi kamu coba nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tapi kayak Ciciku ini, dia finally kembali lagi ke merah, karena memang di saat dia pakai merah tuh dia baru keluar banget kayak ih itu kamu banget gitu, kayak istilahnya tuh kayak gitu loh, Besti. Nah, ini yang sebelah kiri ya. By the way, pokoknya aku sekali lagi minta maaf ya kalau misalkan videonya aku tuh nggak maksimal, soalnya kalau lagi ngerjain customer aku nggak bisa ngeliatin ke kamera, mohon maaf ya. Terus buat teman-teman yang udah komen, like, subscribe, follow IG semua, TikTok aku, YouTube aku semua, terima kasih banyak supportnya. Terus yang suka komen, makasih banyak. Terus mohon maaf kalau misalkan aku nggak respon. Why? Karena video aku di bawah sudah menumpuk, lalu notifnya banyak, aku tak bisa balas satu-satu. Nanti ya mudah-mudahan aku punya asisten, jadi aku bisa bantuin aku. Tapi aku suka bacain terus beneran. Cuma memang aku kadang kalau lagi mau ngebales tuh ya, kamu tahu gak sih, aku tuh curhatnya, edisi curhat ini mah, aku tuh sambil nail art tuh sambil apa. Jadi pas aku mau balas, customer aku udah datang, tunda, terus aku lupa. Kayak gitu. Jadi mohon maaf ya, jangan berpikir atau berprasangka buruk ya kalau aku belum sempat balas DM Instagram, atau misalkan aku nggak balas komen kalian. Kalau misalkan urgent, ping terus aja.
Oke, terutama kalau di IG. Kalau di IG kan aku suka ngadain Q&A. Kalian remind aku aja di Q&A kolom aku. Di situ kalau misalkan kamu ada DM urgent atau apa, PM aja. Nanti aku pasti baca. Justru karena aku nggak baca tuh karena udah numpuk parah. Jadi tuh aku udah kayak aku harus dari mana membacanya. Kayak gitu. Jadi mohon maaf ya. Makasih banyak buat teman-teman semua supportnya. Aku tahu kalian semua adalah viewers terbaik aku yang memiliki vibe positif. Semangat. Oke, para pejuang perintis dari no usaha. Oke, lanjutkan Besti. Nah, ingat seperti biasa nih, kalau misalkan ada yang pinggirannya ngebleber kayak gini, it's okay, semua orang memiliki kesalahan atau memiliki miss gitu kan, namanya juga human error. Nah, kamu sebelum kamu cure, perbaiki. Jangan kamu hantem aja, itu udah salah kamu hantem aja, jangan. Lebih baik kamu hapus lalu kamu perbaiki daripada kamu cure terus kamu baru hapus perbaiki. Itu akan memakan durasi lebih lama. Oke, Besti tersayangku. Oke. Nah, terus buat temen-temen nih ya, kalau misalkan kamu mau buat ombre yang gampang nih, maybe aku akan kasih kamu spill beberapa rekomendasi. Kalau kamu mau mengarahkan untuk buat ombre yang hanya satu layer, aku sarankan buat teman-teman dia diarahkan ke warna-warna ombre yang tone-nya ada glitter. Why? Karena kalau misalkan ada glitter itu, nanti kalau pas kamu akan buat ombre itu terlihat lebih smooth dibandingkan kamu tanpa menggunakan warna yang ada glitter gitu. Karena kalau misalkan tanpa glitter tuh memang resikonya lebih besar. Karena kenapa? Kamu harus bisa banget ngebuat ombre dari tebal ke tipisnya itu tuh lebih susah. Tapi kalau misalkan pakai glitter, kamu nggak harus punya skill seberat itu atau sejago itu, tapi cukup dengan kamu maksimalkan untuk tappingan si ombrenya. Karena udah ada glitter, aman, slow. Tapi kalau misalkan memang warna polosan atau warna solid color, oke, cukup tarik napas saja. Seperti kamu sudah tahu kalau itu memang lebih susah kayak gitu ya. Nah, ini udah bagian jempolnya, tinggal kita tap lagi. By the way, ini aku bikin ini tuh audio ini ada anabulku namanya Oi. Mohon maaf ya kalau ada suara kresek-kresek, ini dia sedang mengganggu aku sedang membuat audio. Kayak gitu. Nah, ini udah beres, kita top coat dan juga overlay. Apa sih fungsinya overlay atau builder gel? Sebenarnya mereka memiliki fungsi yang sama sih. Yang satu untuk buat kubur volume, menebalkan kuku, dan juga menjaga supaya gel polish kalian lebih tahan lama, seperti itu. Ingat ya, kalau ada yang bleber langsung dirapikan sebelum dia menjalar kemana-mana. By the way, sepertinya anak bul aku lapar, dia mulai gigit-gigit aku. Anak bul aku tuh kalau lapar dia mulai gigit-gigit, itu tandanya dia minta makan. Bentar ya Oi bentar ya. Kayak gitu. Nah, terus jangan lupa kamu cure. Kenapa sih harus di cure gitu kan? Kalau aku biasanya, dan aku lebih menyamankan. Aku lebih nyaman menggunakan metode ini. Jadi habis pakai satu layer overlay atau top coat, aku langsung tutup pakai curean selama 4 detik 5 detik. Supaya apa tuh? Supaya nggak ngebleber. Jadi pas kamu mau cure ke mesin besar, itu dia sudah stabil kayak gitu. Kalian bisa coba deh. Dulu tuh aku waktu belum tahu metode ini ya, kayak ya Tuhan, itu aku udah cure sebaik mungkin, serapih mungkin, seperfecto mungkin, terus ngebleber dong. Padahal aku sudah pakainya secukupnya gitu kan. Nama juga ke miring-miring maybe ya, jadi dia jalan gitu. Jalan kemana Ci? Ke hatimu. Ups gitu kan. Kembali ke topik. Oke, jadi kayak gitu. Terus buat teman-teman, aku mau nyapa teman-teman juga loh. Hai teman-teman yang baru gabung di channel aku, salam kenal, aku Ignatia Nels. Makasih yang udah gabung, subscribe dan follow aku. Makasih juga yang udah nonton, makasih lope-lopenya. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga yang aku share ini bisa membantu teman-teman ya. Semoga buat teman-teman maybe yang mau ikutan kelas atau mau kursus dengan menonton video aku share ini bisa membantu kalian. Di sini aku share pengalaman-pengalaman yang udah aku lalui, asik. Terus buat teman-teman yang nanya kapan sih Ignatia Nels open class, stay tune terus ya. Aku masih mempersiapkan, stay tune dulu. Nanti kalau misalkan sudah semuanya sudah siap, aku pasti akan publishkan kapan sih aku open class gitu ya. Oke, teman-teman, makasih banyak buat kamu yang selalu nanyain dan nungguin aku kapan aku buka kelas. Wow, gitu kan, aku nggak nyangka sih ternyata ada yang mau les juga sama aku. Aku bikin kayak aku juga belum ada apa-apa keles, aku juga masih belajar gitu kan.
Tapi so far makasih banyak buat teman-teman yang sudah mempercayakan itu dan kalian mau les di aku. Terima kasih. Oke. Nah, terus ini juga sama ya. Ingat buat teman-teman. Terus kalau misalkan kalian mau pakai mau pakai overlay atau top coat, terus kamu pakai bawa mesin UV, ini kan aku pegang botol kiri ya. Kamu hati-hati jangan kelamaan, nanti yang ada di tube kamu punya botolnya kering. Karena ke cure gitu kan. Jadi kamu lebih hati-hati juga ya, oke? Jadi jangan sampai sembarangan mendekatkan beberapa bahan-bahan gel yang mudah kering kena mesin UV, itu hati-hati. Jadi kalau misalkan kamu cure disingkirin dulu. Tapi kalau cuma 4 detik kayak aku kayak gini tadi, itu masih aman kon, karena flash cure itu nggak sebesar mesin UV yang besar itu wattnya kayak gitu. Jadi ingat catatan, pakainya layer to layer. Ingat ya, banyak top coat tuh nggak jamin awet. Sebenarnya awet atau enggak itu satu ya, selain dari kualitas bahan yang kita gunakan, ya dari customer juga kegiatannya. Nah ini finally udah beres. Nah by the way finishing customer aku tuh mau dia lebih tebal gitu di bagian ombre atasnya, karena katanya supaya lebih kelihatan dan supaya nanti kalau pas tumbuh tuh biar lebih kelihatan lagi tuh perbedaan si ombrenya kayak gitu. Sebenarnya kalau gini kita ngikutin customer lah ya, dia maunya kayak gimana, kan selera gitu kan, request gitu loh. Kayak gitu. Nah terus buat teman-teman nih, gimana menurut kalian? Nih kuku pendek juga bisa cantik kan? Nah aku suka banget sih warna merah ini. Asli loh, marun itu adalah warna yang paling cakep kalau misalkan kamu mau pakai ke warna tone, warna apapun. Karena kenapa? Kulit apapun pakai warna marun, udah cakep pol, mewah dia tuh, mewah merahnya. Aku suka banget, asli beneran aku suka sama warna ini. Ini aku pakai party yang seriesnya apa tuh yang serba marun-marun? Loh aku lupa ya, berry ya kalau nggak salah ya. Iya deh. Oh, bukan. Satu lagi kan red wine. Oh ya, berry jam. Ini adalah salah satu koleksi dari berry jamnya Party. Aku udah spill juga. Kalian bisa nonton di video aku sebelumnya. Ini bagus banget warna marunnya, dan itu selalu laku di aku punya studio. Kenapa warna marun itu udah gak pernah kalah, apalagi ada glitternya. Dia shimmernya kecil-kecil gitu. Ini benar-benar cakep banget, bestie. Jadi kalian mau nonton video spill lengkapnya, kamu bongkar aja di video aku yang edisi Party Berry Jam. Itu cakep banget, asli. Kalian harus punya sih di studio yang itu. Oke lah bestie, sampai di sini dulu video aku. Next aku akan share apa lagi ya. Stay tune ya buat teman-teman. Follow Instagram aku karena di sana aku berbagi hadiah. Oke, buat teman-teman customer aku juga aku ada promo-promo diskon edisi Juni. Oke, stop, cus langsung cek IG aku. Oke, sampai ketemu di next video. Bye bye bestie.